Gimana ini? Enggak, Ngapain intinya ya ngomongin Cici tuh ngapain? Aku aja nggak ada ngomongin Cici, nggak ada enggak, ngomongin Cici. intinya ada hal yang bukan menjelekkan, tapi di saat aku kan terakhir tuh kan ada closing statement di rumah Ires gitu loh. Dia ada sempet nge-DM aku gitu loh. Tapi sebenarnya kata-kata dia bukan kata-kata yang mempercontoh. Kan Mayres ini kan emang agak edan sebenarnya. Ya kan? Selalu ngomong, ya ini salahnya dia juga. Selalu ngomong gini, aku mulai hari ini berhenti huru hara ya, ini itu ya, ini itu ya, segala macam ya, segala macam. Kan gue naik dong. Udahlah, nggak usah ngomong tai lu, Dek. Gue bilang, gak usah ngomong enjong, ujung-ujungnya lu pasti kambuh lagi. Gitu loh. Jadi closing statementnya Maris tuh kupatahkan gitu loh. Jadi sebenarnya di saat gue ngomong itu ya memang fakta, orang ujung-ujungnya si Maris suruh hara lagi. Ya kan? Itu Ya. loh. Hal-hal simpel kayak gitu. Tapi kembali lagi, apapun yang dilakukan itu, menurut gua di situ berusaha untuk, Kak, sabar, udah, jangan ribut-ribut. Dan chattingan semua masih gue simpen dengan rapi. Tidak ada satupun gue mengompori atau memanas-manasi karena bukan ranah gue. Jadi gue tuh masih tahu batasan loh. Yang penting kan masalahnya nggak emang sama gue loh. Ya, sama halnya sama dengan yang lain pun, ya, sama Kak Imel sekalipun. Ya gue bilang, Kak, yang penting gue nggak ada masalah sama lu nggak ada masalah sama gue. Urusan gue bermasalah sama orang yang terdekat itu akan menjadi urusan gue sama orang terdekat lu, gitu loh. Tapi tidak ada urusan gue sama lu, gitu loh. Dan gue pun tidak mau mencampuri juga, gitu loh. Jadi gue tuh tahu batasan, ngerti nggak sih? Nggak asal membabi buta segala macem, ngerti nggak? Iya paham Ci, paham. Jadi jangan sok mengenal gue, ya. Ala-ala ngomong ini, lu gak ngerti, lu gak tahu apa-apa. Kalau gue mau jadi sesuai dengan apa yang lu ini segala macam pemikiran, udah gue bisa aja, gue ini itu ini. Tapi gue gak melakukan hal itu, gitu loh. Jadi maksud gue tuh, kalau lu memang tidak bisa menjadi penengah yang baik, ya, atau apapun, jangan seolah-olah lu mengatakan orang provokator, tapi lu sendiri aja provokator sesungguhnya. Lu tidak bisa mempertanggungjawabkan hinaan lu buat orang lain, tapi lu tidak bisa menerapkan ke diri lu sendiri. Paham nggak? Jadi kalau lu bisa mengatakan orang lain seperti provokator, tapi lu sendiri adalah provokator sesungguhnya, ya, lebih baik lu terapkan ke dalam diri lu sendiri dulu. Udah jam 10 capek kali aku. Mak Merah lanjut, mamaku. Lanjut. Setuju, thank you Ci. Lanjut. Gue kasih tahu ya, gue tidak ada masalah apapun dengan Kak Wi, dengan Kak Olive, dengan siapa namanya, Kak Imel, ya, gak ada masalah sama sekali. Aku pastikan gue tidak ada masalah, dan aku juga tidak mau terlalu terjun terlalu dalam karena memang mereka tidak punya masalah sama aku, dan aku belum pernah mendengar dia ngomongin aku dimanapun atau di belakang ini itu. Tapi kalau sama Awing, iya, ya, Awing her, sama lu iya, ya, dan gue gak peduli, ya. Apa lagi ya? Ya belum. Kalau kan yang dua orang ini kan belum keciduk langsung ke gue, tapi kalau keciduk ya udah, ya, itu sifat itu. Andromeda pemula sebabnya nggak peduli, gue nggak tahu karena gue nggak ngikutin mereka, ya. Karena gue nggak ngerti dan gue nggak ngikutin. Jadi kalau gue naik ke atas ini karena gue ngerasa ya nyaman aja main ke sini, gitu loh, nyaman aja. Ada Mak Merah, ada siapapun aku nyaman aja. Kalau gue ya gue main nyaman aja, kemanapun gue nyaman kok. Tinggal masuk ya masuk, gue tinggal keluar, kayak gitu. Tapi maksudku adalah coba kalian lebih belajar memahami untuk setiap kejadian apa yang terjadi, gitu loh. Coba untuk lebih memahami lah. Makanya aku kasih tahu ke mereka semua ini, kalau memang kalian merasa kalian benar, even kalian tidak mau didengar oleh banyak orang, tetaplah bersuara sampai nantinya orang akan percaya sama kalian. Udah, nggak usah takut. Lah kayak gue aja, belajar gila sendiri. Ujung-ujungnya
Itu VT yang nonton sampai ratusan ribu, yang komen banyak, udah mulai sadar semua. Awalnya dipikir gue mah modal nekat aja, bodo amat mau didengar nggak didengar, yang penting gue kan udah bilang sama gue nggak perlu resultnya, gue nggak perlu hasilnya, yang penting gue berkoar, yang penting gue ngoceh, apapun hasilnya nanti urusan nanti, yang penting gue udah ngoceh dan berkoar dan mengatakan apa yang menurut gue benar, menurut gue loh, karena kan setiap orang pasti menurut kebenaran masing-masing, dia pun juga menurut kebenaran dia masing-masing. Betul. Bang, tergantung sekarang orang itu mau percaya sama kita apa enggak. Kalau nggak percaya ya biarin aja, kita tetap bersuara aja terus sampai orang bisa mempercayai kita. Betul. Itu sih kalau gua mah. Ya. Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih, aku mau pacaran dulu karena pacarku yang bisa membuat aku lebih tenang. Thank you. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pacaran dulu Mbak tuh. Ya jadi gini, kalau saya sih gini, sedikit saya tambahkan ya. Saya kenal IP, saya sudah ketemu, sudah pernah nongkrong bareng. Saya kenal Uwi, Kak Uwi, saya pernah ada ketemu, pernah ngobrol bareng, pernah nongkrong bareng. Saya kenal email, saya sudah pernah ketemu, saya pernah udah nongkrong bareng, ngobrol bareng. Ketiga-tiganya pun berempat kami sudah pernah nongkrong, ngobrol bareng. Sangatlah tidak elok. Ya, ini sekali lagi sangatlah tidak elok apabila ada orang yang mencoba membuat huru hara, tapi kita terima hingga akhirnya pertemanan itu atau persaudaraan ini jadi pecah. Sangatlah tidak elok. Agak lucu juga saya pribadi mendengar perihal itu. Saya jujur, saya ngomong fair-fairan. Kalau saya sudah pernah ngobrol, kita berempat ngobrol santai, ketawa tiwi gitu loh. Tapi hanya hal sepele menjadi blunder semua, sungguh tidak elok. Apalagi ada orang yang ikut ngomporin dan kita semua kemakan, agak aneh gitu loh, agak aneh. Apa aja bang? Saya jujur, saya sudah ngobrol ketiga belah pihak juga, saya sudah ngobrol. Cuma kalau saya analisa aneh, permasalahannya kocak. Sepele kan bang. Kocak saya bilang. Ya begitu sebenarnya sepele ya, bukan sepele, bukan aku ini bukan aku mau menyepelekan gimana ya, tapi sebenarnya menurut aku itu masalah itu bukan mustahil untuk diperkecil atau bahkan dihilangkan gitu, dan itu sudah upaya itu sudah aku lakukan di awal bang, gitu loh, itu aja sih. Nah cuma ya nggak tahu kenapa selalu yang ditolak ya, opsi untuk menyelesaikan itu ditolak gitu. Itu sih. Makanya saya ketawa, agak kocak. Saya ngomong kok tiga-tiganya, ketiga belah pihak juga saya ngomong, kocak permasalahan kalian. Saya bertengkar bagaimanapun, debat kencang sama Kak Meira, saya santai, nggak ada saya bawa ke dalam hati. Karena saya sudah menganggap saudara, teman, keluarga. Tapi kalau yang saya kenal masih nggak bawa kayak begitu, agak kocak. Terus gunanya kalian itu berteman, tukeran nomor handphone, tukeran nomor WA, itu apa? Kalau ujung-ujungnya jadi keributan, kan lucu nih. Iya, buat apa gitu, kita kenal, kita sudah nongkrong bareng, ngobrol-ngobrol bareng, tukeran nomor WA, terus ujung-ujungnya ribut. Agak leon kan? Coba kita pikirkan, resapin dalam hati. Bukan saya menjat, semua saya omongin begini. Bener.
Coba aja kita pikirin deh. Kita sudah kenalan, sudah ngobrol bareng, makan bersama, tukeran nomor handphone, diskusi bareng, ujung-ujungnya ribut. Kalau alasannya gue nggak tahu bang, sifatnya ternyata begitu. Harus ya jangan dulu masuk ke dalam ranah pribadinya. Kayak saya hello aja udah, biar nggak sakit hati. Apakah IP nggak saya omelin? Saya omelin juga. Sampai saya keras ngomong gitu. Hal sepele kalian keributan, ngaco. Tapi karena saking ketiga belah pihak emosi ya udah, saya mau ngomong apa? Sepele terus lebar kemana-mana Bang Long. Iya. Kalau masalah jadi kan gini loh ya, kawan Romeda ya. Kayak saya kali teman-teman pikir saya santai-santai aja gitu sama Kaira. Enggak, kadang-kadang debat kesel juga, ribut juga di telepon. Tapi apakah saya bawa dalam hati? Enggak, karena saya sudah mengukur bahwa Kak Maira ini saudara saya. Itu loh. Bertanya tuh Mairanya tuh sendiri tuh Kak Mairanya. Karena saya kalau sudah punya prinsip, kalau sudah saya tukeran nomor WA, saling follow, saling ngobrol, diskusi, itu sudah saya anggap saudara. Astagfirullah. Ini malah terjadi keributan, musuhan, makin dosa kita loh. Astagfirullahaladzim, ini kalian tuh ya, ini yang dibawa juga. Nah, jadi gini ya, ini biar orang itu nonton juga lah. Ya. Saya ini telepon juga sama IP. Saya omelin juga si IP. Jangan pikir saya kagak omelin. Cuma satu saya buat prinsip sama dia. Berbuat baik, bukan menjadi yang terbaik. Terus saya bilang, ini hal sepele, ngapain diperpanjang? Iya bang, dijawab sendiri, iya bang, emang masalah sepele, tapi gimana? Iya bingung, aku jujur ya aku bingung bang, mau gimana? Aku udah diam, ya tiba-tiba muncul fitnahan begini begitu dari orang yang tidak terkait. Oke, aku ulang. Dari orang yang tidak terkait, nyemplung tiba-tiba ngomong-ngomongin di live segala macam. Masa aku nggak klarifikasi, Bang? Nggak masa, kan saya bilang semua klarifikasi itu bebas. Iya. Tapi setidaknya jangan langsung membawa ke hati. Ya gimana nggak dibawa ke hati, Bang? Orang kan berteman bertulus, Bang, pakai hati, Bang. Selama ini, cuma ternyata dianggapnya beda, gimana dong? Itu dia yang harus dikoreksi, bukan dirimu saja, orang lain juga harus mengkoreksi. Ya nggak bisa koreksi orang lain, Bang. Diri sendiri aja dikoreksi. Memang nggak bisa kita paksakan, tapi setidaknya saran itu diperlukan. Bener loh, saya jujur, saya sampai sedih ngeliatnya loh, kok jadi berantem yang pernah saya temuin, ngobrol bareng, nyantai, ketawa tiwi, kok jadi angkuh. Kalau cuman hanya membenarkan diri sendiri terus, ego dibuat, semakin tinggi egonya, semakin nggak bener kita untuk ke depan. Ini untuk kita ke depan loh. Jangan kayak gini ya. Ini aja bisa begini keadaannya, gimana ntar ke depan sama orang-orang lain. Ini baru skup dalam lingkaran kecil loh, padahal. Gimana kalau